Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, nanti kalau saya bilang salam Pancasila, kalian semuanya ngangkat gini ya. Oke, salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih saudara-saudara mahasiswa. Kita akan melanjutkan mata kuliah kita yang kemarin kita sudah selesai sampai semester ke-7. Besok kalian minggu depan adalah ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester atau pasca UTS, kalian melaksanakan kegiatan proyek tentang MKWK. Apa itu MKWK? Dalam mata kuliah wajib kurikulum. Kebetulan kami selaku dosen pembina Pancasila, maka kalian apa yang harus kalian kerjakan di saat Anda berada di kegiatan proyek. Secara kebetulan proyek nanti yang kita pilih adalah beberapa RT di Kelurahan Geraha Indah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan mata kuliah wajib kurikulum ini adalah mata kuliah wajib tingkat nasional yang mana Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, agama, dan bahasa Indonesia itu adalah wajib diberikan kepada bangsa Indonesia. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Ya. Oke. Nah, topik yang akan kita bawa di dalam kegiatan proyek nanti, yaitu temanya adalah membangun budaya demokrasi warga dalam pemilihan RT yang partisipasif ya di Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan. Nah, dari tema ini deskripsi singkatnya seperti ini. Jadi kegiatan ini berangkat dari fenomena rendahnya partisipasi warga dalam pemilihan pengurus RT di lingkungan Kelurahan Geraha Indah. Mungkin warga yang tidak begitu antusias di dalam pemilihan RT tidak cukup di Kelurahan Geraha Indah. Mungkin di tempat kalian, di mana kalian berada, kira-kira bagaimana di RT-RT kalian? Kalau ada pilihan RT itu banyak yang lari atau enggak? Banyak yang lari. Jadi banyak yang tidak begitu berminat untuk menjadi ketua RT. Nah, jadi hal ini tidak hanya terjadi di Kelurahan Geraha Indah. Nah, untuk itu apa sebabnya masyarakat banyak yang tidak antusias di dalam pemilihan RT? Itu yang nanti kita gali ya. Kita gali, kita nanti turun ke beberapa RT yang sedang melakukan pemilihan, kita nanti bisa ibaratnya wawancara ya dengan warga-warga mengapa tidak begitu antusias di dalam pemilihan RT. Padahal di dalam mata kuliah kita Pancasila kan apa yang disebut dengan demokrasi ya kan? Jadi suara rakyat ya, kalau menurut apa itu istilahnya Abraham Lincoln mengatakan demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, nah kemudian pentingnya proses demokrasi sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi demokrasi itu sangat dipentingkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diawali dari mana? Dari tingkat paling rendah, yaitu tingkat RT. Atau lebih spesifik lagi ada di tingkat keluarga. Bagaimana menciptakan yang namanya musyawarah untuk mufakat. Ya. Kemudian melalui proyek ini, mahasiswa berperan sebagai fasilitator ya, edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang arti demokrasi, partisipasif, kejujuran, musyawarah, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, kira-kira kalau di dalam pesta demokrasi pemilihan RT itu yang dikatakan kejujuran itu dalam hal apa kira-kira? Uang, artinya tidak ada money politik gitu kan? Nah, oke. Ya. Jadi kan ada misalnya calon mungkin dia itu kepingin jadi RT, kemudian money politik, atau biasanya disebut dengan istilah serangan fajar. Ya, kalau serangan fajar itu biasanya bawa uang saja atau enggak? Ada apa lain yang dibawa kira-kira? Sembako, ya, sembako juga ya, ada beberapa ya. Oke, paham semua berarti ya. Oke, lanjut. Nah, bentuk kegiatan nanti kalian pada saat kegiatan proyek ini adalah membuat media edukasi, poster, video, atau infografis digital. Artinya pada saat proses pemilihan ketua RT, Anda nanti sesuai dengan kelompoknya nanti membuat
video, poster. Nah, artinya ini kalau video saya wajibkan semua bikin. Kalau poster Anda boleh tidak bikin boleh, silakan. Tapi kalau video fardu ain wajib, ya, ya fardu ain wajib ya. Oke, kemudian memfasilitasi kegiatan warga menjelang pemilihan RT. Jadi kalian nanti terlibat bersama panitia di tingkat RT, melibatkan diri, kira-kira tugas-tugas apa yang diberikan kepada kalian dalam proses pemilihan. Jadi memfasilitasi. Mungkin Anda diminta untuk menghitungkan skor, ibaratnya menulis di papan jumlah perolehan suara. Ya. Bisa menggunakan manual, mungkin bisa juga pakai laptop. Jumlah suara berapa, calonnya ada berapa, dan sebagainya. Itu yang kalian lakukan. Kemudian dokumentasi dan refleksi nilai-nilai kebangsaan dalam praktek demokrasi lokal. Ya. Dokumentasi itu ya foto-foto dan sebagainya, ya. Termasuk tata tertib pemilihan RT. Dokumentasinya, tata tertib pemilihan RT. Persyaratannya bagaimana? Ya, aturannya bagaimana? Siapa yang mencalonkan diri dengan persyaratannya ini bagaimana? Misalkan nanti terjadi pas pilihan 2 calon terakhir jumlahnya sama. Kalau jumlahnya sama bagaimana nih? Nah, itu tergantung tata tertibnya. Apa yang telah disepakati ya bersama warga. Nah, itu yang menjadi perhatian kalian semua. Paham untuk ini? Paham. Oke, lanjut. Tujuan proyek ya. Menumbuhkan kesadaran warga tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan RT sebagai wujud demokrasi Pancasila. Nah, ini. Jadi intinya itu bagaimana sih masyarakat itu betul-betul sadar bahwa suara Anda menentukan di dalam pemilihan RT, sangat menentukan sekali, ya. Oke. Kemudian melatih mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan etika kewarganegaraan dalam konteks nyata di masyarakat. Ya. Bagaimana menerapkan nilai-nilai ini, ya nilai kejujuran, ya kemudian kesopanan, ya kemudian nilai toleransi, ya. Kalau adanya suatu perbedaan pilihan, nggak perlu terakhir habis pilihanmu kalah sama saya, gitu. Itu nggak perlu seperti itu. Ya, etika itu harus kita jaga. Nah, kemudian di dalam hal ini kita harus menghindarkan yang namanya, kan ada kadanglah orang itu ibaratnya ibaratnya totoan itu apa totoan? Pokok nanti semacam judi gitu. Nanti kalau suara pilihanku menang, kamu bayar saya sekian. Kalau kamu salah, nah itu ya. Ada seperti itu ya. Ya ini tidak boleh ya. Di tingkat kelurahan berdemokrasi jujur dan transparan, jangan dimanfaatkan pesta demokrasi itu untuk bermain judi. Itu tadi termasuk judi ya. Kemudian membantu kelurahan dalam menciptakan suasana pemilihan RT yang transparan, jujur dan berkeadilan ya. Transparan adalah terbuka ya. Jadi tidak ada yang tadi dikatakan money politik ya, atau dalam serangan fajar bawa sembako atau sebagainya. Nah, termasuk kejujuran seperti itu ya. Oke. Kemudian keterkaitan antar mata kuliah MKWK. Jadi mata kuliah wajib kurikulum Pancasila ini ada keterkaitannya. Di dalam pendidikan Pancasila, implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mahasiswa belajar menerapkan nilai musyawarah dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sila keempat ini adalah bermusyawarah. Ya. Artinya kalau ada perbedaan pendapat, misalkan suara ini sah atau enggak, oh ini kok berlobangnya ada 2. Ini nyoblosnya si A, calon si A dicoblos kok ada 2, sah atau enggak dimusyawarahkan. Tapi semuanya tergantung pada tata tertib pemilihan. Ya. Misalkan nyoblosnya di luar bingkai, di luar garis, misalkan sah atau enggak lah, dimusyawarahkan, gitu ya. Kemudian keterkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, mengaktualisasikan konsep demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta etika partisipasi politik di tingkat lokal. Partisipasi politik tingkat lokal itu belajar ya di dalam menciptakan suasana politik berdemokrasi. Ya, itu. Belajar apa? Ya dikatakan tadi kejujuran di dalam memilih sebuah calon yang akan kita tentukan di dalam pemilihan ya. Kemudian keterkaitan dengan pendidikan agama,
menanamkan nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses pemilihan dan kepemimpinan. Nah, jadi proyek kita itu nanti di dalam mata kuliah wajib kurikulum itu keterkaitannya seperti ini, ya. Pancasila, kewarganegaraan, kemudian agama dan bahasa Indonesia, melatih kemampuan komunikasi publik dan penulisan pesan persuasif, poster, artikel, atau konten edukasi digital untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin di sini setiap calon kan biasanya punya visi dan misi kan. Nah, ini yang nanti kita tema tadi, tema 1 sudah, nanti tema 2 ya. Kita nanti tanggalnya berapa kita tentukan nanti ya. Jadi aksi gotong royong mahasiswa dan warga dalam membangun kepedulian dan kebersamaan untuk lingkungan bersih di Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan. Itu nanti tema yang kedua ya. Tema kedua nanti kita ketemu lagi ya, setelah kalian tema 1 membuat laporannya sudah semua sesuai dengan template yang sudah saya berikan, baru nanti kalau action di tema yang kedua kita bahas kembali, saya jelaskan secara tuntas tentang keberadaan tema yang kedua ini. Dari tema 1 ini ada pertanyaan dari kalian kira-kira? Cukup jelas? Cukup ya? Ya, jadi tema 1 ini yang akan kita kerjakan nanti. Minggu depan kita turun ke lokasi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.